Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Insya Allah anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita kembali bertemu, tapi tidak bisa tatap muka, tetap melalui daring untuk kembali belajar hadis. Ustazah ingatkan kembali kalau kemarin kita sudah belajar hadis jangan menyakiti tetangga. Kemarin ada kesalahan sedikit ya. Nah, jadi hadis jangan menyakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yukzi jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, pada hari ini kita akan belajar hadis tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nah, di sini diutamakan untuk ihsan kepada Allah, yaitu berbuat baik, bahkan yang terbaik dalam mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu dalam artian ketika kita beribadah kepada Allah, terutama ketika sholat, kita benar-benar merasakan seakan-akan berhadapan dan melihat Allah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa sikap ihsan kepada Allah adalah sikap yang khusyuk dalam beribadah dan merasakan Allah begitu dekat dengan kita, sehingga kita merasakan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan dalam sholat saja kita selalu merasa diawasi oleh Allah, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita belajar, apalagi anak-anak sekarang belajar secara daring, secara online. Jadi kan tidak bertemu langsung dengan ustazahnya. Di sini kita merasa walaupun tidak ada ustazah, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak ada ayah, tidak ada bunda di rumah, tapi kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi tetap melakukan hal-hal yang baik. Di sini ada sebuah cerita. Mungkin anak-anak ustazah sudah pernah mendengar cerita ini. Seseorang syekh alim yang sangat sayang kepada salah satu muridnya. Jadi ini mempunyai murid yang masih muda belia. Pemuda ini sangat dikasihi dan dimuliakan oleh gurunya. Saking sayangnya gurunya, sampai menjadi tanda tanya murid-murid yang lain. Mendengar desus-desus ini, akhirnya syekh ini memerintahkan para santrinya untuk membeli ayam dan beberapa pisau. Kemudian syekh itu berpesan kepada para santrinya, "Wahai santriku, hendaklah kalian menyembelih ayam kalian di tempat yang tidak kelihatan oleh siapapun." Kemudian berangkatlah para murid ini membawa ayam dan pisaunya. Masing-masing mencari tempat bersembunyi supaya ketika menyembelih ayam tersebut tidak ada yang melihat. Sudah lihat kiri, lihat kanan, tidak ada orang, ada yang sembelih. Kemudian waktu yang ditentukan habis. Semua muridnya membawa ayam yang sudah disembelih. Tapi ada satu pemuda yang tidak menyembelih ayam tersebut. Dia membawa ayamnya yang masih hidup. Melihat yang demikian, gurunya bertanya, "Hai, Fulan, mengapa kamu tidak menyembelih ayammu seperti teman-temanmu yang lain?" Pemuda itu menjawab, "Aku tidak menemukan tempat yang tidak kelihatan oleh siapapun, guruku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat diriku dimanapun aku berada." Dan gurunya pun tersenyum.
Akhirnya semua murid mengetahui mengapa gurunya sangat menyayangi pemuda itu. Maka pantaslah dia disayangi oleh gurunya karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuda tersebut selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kisah ini menunjukkan kepada kita betapa Allah Maha melihat. Allah Maha melihat pada setiap kelakuan kita. Dari hal yang terkecil sekalipun tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Mau anak ustazah bersembunyi di tempat yang gelap gulita, itu Allah masih tetap melihat. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu perbuatan yang seberat atom sekalipun yang luput dari pengawasannya. Semua terlihat dengan jelas dan terdengar dengan nyaring. Bahkan Luqman pernah menasihati putranya dalam Al-Quran di surat Al-Luqman ayat 16. Allah berfirman, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada amal perbuatan seberat zarah yang tersembunyi di dalam batu hitam atau di langit atau di bumi, niscaya dibalas Allah juga. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Nah, itu tentang materi hadis kita tentang ihsan. Sekarang, yuk kita hafalkan hadis ihsan. Anta'budallaha 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 Ka'annaka tarah Ka'annaka tarah Ka'annaka tarah Fa'illam takun tarahu Fa'illam takun tarahu Fa'illam takun tarahu Fa'innahu yarak Fa'innahu yarak Fa'innahu yarak. Baik, kita ulangi. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Kita ulangi lagi. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik anak ustazah, itu saja materi hadis kita pada hari ini. Silakan ditulis, kemudian dihafalkan. Nanti kalau kita sudah pertemuan tatap muka, kita ulangi lagi secara bersama ya. Untuk tugasnya silakan dipoto saja tugas anak-anak. Nanti dikirimkan di grup kelas 3B. Itu saja dari ustazah. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.